Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat dan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Ayah, bunda dan anak-anak sekalian, untuk sementara kita belajar di rumah dulu secara online. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai sehingga kita bisa bertatap muka. Bapak juga sama kangen ingin bertemu kalian. Baik, untuk melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu Bapak akan mengulas tentang menyederhanakan pecahan. Mungkin kemarin ada yang belum paham. Mari kita bahas kembali tentang menyederhanakan pecahan. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang menyederhanakan pecahan itu menggunakan tabel, ya. Bisa juga tanpa menggunakan tabel, asalkan kita sudah mengerti tentang pembagian. Dalam menyederhanakan pecahan boleh langsung dicari EPB-nya, boleh juga sistemnya nyicil. Jadi dibagi berapa aja dulu, tapi asalkan sama pemilihan penyebutnya, sampai sederhana mungkin, sampai dalam bentuk yang paling sederhana. Contohnya seperti ini, 40 per 60. 40 per 60. Kamu misalkan begini, saya mau pengen langsung aja dibagi EPB-nya. Berapa EPB-nya? Boleh lihat dari tabel kemarin. Atau saya pengen nyicil, Pak. Saya tahunya nyicil. Saya bagi 10 aja dulu pemilihan dan penyebutnya. Hasilnya 40 dibagi 10 4, 60 dibagi 10 hasilnya 6. Nah, 4 dan 6 apakah bisa dibagi lagi dengan angka yang sama? Ternyata bisa. Dibagi berapa? Ternyata bisa disederhanakan lagi atau dibagi lagi, yaitu dibagi 2. Berapa hasilnya? 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Nah, 2 per 3 sudah tidak bisa disederhanakan lagi, ya. Nah, itu yang disebut dengan pecahan atau menyederhanakan pecahan, ya. Gitu. 15 per 45. 15 per 45. Boleh, ya. Kita sistem nyicil kata kita ya. Nyicil dulu gitu. Boleh kita nyicil dulu. Enggak langsung dibagi EPB. Karena mungkin kalau langsung mungkin kamu ada kesulitan dalam pembagiannya atau faktor yang lainnya, boleh kita sistem nyicil dulu. 15 per 45 dibagi berapa? Saya pengen karena sama-sama 5 ya, saya bagi 5 dulu. Atas ada angka 5, bawahnya ada angka 5, saya bagi 5 dulu aja semuanya. 15 dibagi 5 3, 45 dibagi 5 9. Terus 3 per 9 bisa kayak sederhanakan lagi. Pas lihat ke tabel perkalian atau kamu ingat lagi perkalian dan pembagian, ternyata bisa dibagi 3. Ternyata bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 1. 9 dibagi 3 3. 1 per 3 apakah bisa dibagi lagi? Bisa, Pak. Dibagi 1 tidak boleh. Pokoknya nggak boleh dibagi 1 karena akan tetap gitu ya, dibagi selain 1. Jadi pemilihan dan penyebutnya harus dibagi dengan angka yang sama, ya. Kecuali dibagi 1 nggak boleh, karena akan tetap terus kalau dibagi 1. Selanjutnya 42 per 32. Pak, 42 24 dan per 32 itu ada, Pak, di tabel perkalian. Aku tahu misalkan kalau 24 dan 32 itu langsung aja, Pak, dibagi EPB-nya yaitu 8. Boleh, ya. 24 per 32. Saya langsung aja, Pak, nggak nyicil-nyicil. Saya langsung aja dibagi 8. Dibagi 8. 24 dibagi 8 3. 32 dibagi 8 4. Apakah 3 per 4 bisa sederhanakan lagi? Sudah tidak bisa. Boleh nggak seperti ini? Boleh, ya. Jadi boleh nyicil, dibagi 10 dulu, dibagi 2, dibagi 5 dulu, lalu dibagi 3. Kalau ini langsung kontan, langsung dibagi EPB-nya, langsung dibagi 8. Boleh, ya. Boleh nyicil, boleh kontan atau cash. Ini bahasa saya, ya. Bahasa saya. Istilahnya untuk memudahkan dipahami oleh Anda sekalian. 42 dan 46 ya biasanya dibagi berapa? Coba. Misalkan, Pak, 42 per 48, Mama. 42 per 48. Langsung aja misalkan
dibagi 6 gitu kan. Dibagi 6. 42 dibagi 6 7. 48 dibagi 6 8. Hasilnya 7/8. Ternyata 7/8 tidak bisa disederhanakan lagi karena tidak bisa dibagi dengan angka yang sama lagi. Dibagi 2, 7-nya nggak bisa. Kalau dibagi 7, 8-nya nggak bisa ya. Jadi ini 7/8 sudah bentuk yang paling sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi. Paham ya anak-anakku sekalian? Dia yang menyederhanakan itu kesimpulannya bisa dibagi dengan efek dan langsung seperti ini ya, atau cicil, bahasa Thai nyicil ya, seperti ini. Seharusnya kan bisa aja langsung dibagi 20, tapi enggak ya, karena mungkin kamu tahunya dibagi 10, bagi 10 dulu, nanti langsung dibagi 2 lagi, itu enggak apa-apa ya. Mudah-mudahan kalian sudah agak mengerti dalam menjalankan pecahan. Ini hanya mengingatkan lagi pelajaran yang telah lalu, membahas kembali, takutnya anak-anak sekalian lupa. Selanjutnya, sekarang membandingkan pecahan. Sebenarnya membandingkan pecahan itu banyak caranya ya, banyak langkahnya, karena matematika itu banyak cara dan banyak langkah. Paikin ngasih cara seperti ini, angka seperti ini, 5 aja kali 7, 35. Tulis 35, tulis 35. Dari mana 35? 5 kali 7, 35. Langkah berikutnya bagaimana? Kalikan 2 kali 7, 14. Ini kali ini 4 kali 5, 20. Nah, sekarang Paikin tanya, 14 dengan 20 lebih besar mana? Ternyata lebih besar berapa? Lebih besar 20. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 14 itu 14/35 lebih kecil dari 20/35. Jadi tandanya ke sana. Gitu ya. Paham ya? Selanjutnya, bagaimana coba? Kayak jelasin pelan-pelan. 3 langkah pertama 3 dikali 8, 24. 24. Nah, langkah kedua dikalikan, ini miring, 2 kali 8. 2 kali 8 berapa? 16, taruh di sini. Terus 3 dikali 3 9, taruh di situ ya. Nah, sekarang ini tanya 16 dengan 9 gedean mana? Oh, ternyata 16 dengan 9 lebih besar 16. Maka tuh, tandanya lebih besar. Paham? Selanjutnya nomor 3. 5/8 apakah lebih besar apa lebih kecil atau sama dengan 4/5? Sama caranya kayak tadi, 8 kali 5 40, tulis 40. Tulis 40. Langsung langkah kedua kalikan 5 kali 5 25, tulis 25. 4 kali 8 32 ya. Dari mana 32? 4 kali 8 25 atau 32 lebih besar mana? Oh, lebih besar 32. Tuh. Gitu ya. Paham ya? Selanjutnya nomor 4. 3/7 dengan 5/9 lebih besar mana? Lebih besar mana? Caranya bagaimana? Sudah bisa kan? Oke. Tadi sudah bisa. Nah, 7 aja kali dengan 9 berapa? 63. Betul. Nah, langkah pertama dikalikan. Langkah keduanya 7 dikalikan 9, 3 dikalikan 9, 27. 5 dikalikan 7, 35. Ya, mana yang lebih besar? Yang lebih besar 35, ya kan? Lebih besar 35, maka tandanya seperti ini. 3/7 lebih kecil dari 5/9. Contoh berikutnya, lupa di sini. Contoh lagi. Misalkan 3/6 dengan 4/8 lebih besar mana? Nilainya lebih besar mana? Antara 3/6 dengan 4/8. Yuk kita buktikan gedean mana, gitu ya. Angka pertama gimana tadi? 6 kali 8. Berapa angka 8? 48. 48. Terus bagaimana langkah kedua? Kalikan. 3 dikali 8
24. 4 kali 6 24. Loh, ternyata sama. 3/6 jadi 24 per 48. 4/6 jadi 24 per 48. Hasilnya gimana? Hasilnya sama. Kalau hasilnya sama bagaimana? Oh, berarti sama dengan gitu ya. Paham anak-anakku sekalian? Silakan contohnya kalian catat dulu. Insya Allah tugasnya akan segera menyusul. Kalian tetap semangat. Apabila ada yang tidak paham, silakan bertanya ya. Jangan malu, bisa video call atau yang lainnya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.